Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Farezi dengan NIM 2303060008 dari Fakultas Pertanian Program Studi Peternakan Universitas Sumatera Utara, kelas PTNB. Pada hari ini dan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta menuntaskan tugas dari Ibu Tati Fidenasari mengenai metabolisme lipid pada organ pencernaan ruminansia. Proses pencernaan lipid pada ruminansia ini terjadi dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama lipolisis, yang kedua ada biohidrogenasi, dan yang ketiga adalah sintesis asam lemak oleh mikroba dalam rumen. Yang pertama ada lipolisis. Lipolisis adalah proses pemecahan lipid atau lemak menjadi komponen-komponen yang lebih sederhana. Yang prosesnya akan menghasilkan yaitu asam lemak bebas, gliserol, dan juga galaktosa. Dalam rumen, mikrobia rumen, terutama bakteri lipotik, akan menghasilkan enzim lipase, memproduksi dan memecah trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang berasal dari pakan ternak yang mengandung lemak dan akan menghasilkan ini. Proses ini sangat efisien di rumen dan terjadi dengan cepat setelah pakan masuk ke dalam rumen. Kemudian gliserol dan asam lemak yang tadi hasilnya akan siap untuk ke tahap berikutnya. Lalu ada biohidrogenasi. Ini adalah proses di mana asam lemak tak jenuh diubah menjadi asam lemak jenuh oleh bantuan mikrobia rumen. Proses ini dalam beberapa tahap. Yang pertama, asam lemak tidak jenuh atau seperti contohnya asam linoleat akan diisomerisasi menjadi asam lemak terkonjugasi. Contohnya asam rumenik. Lalu tahap selanjutnya, asam lemak terkonjugasi tadi akan direduksi atau dihidrogenasi menjadi asam lemak jenuh. Contohnya asam stearat. Enzim yang melibatkan dalam proses biohidrogenasi ini adalah enzim-enzim yang diproduksi oleh bakteri dalam rumen, yaitu isomerase dan reduktase oleh bakteri Butyrivibrio fibrisolvens. Tujuan utama dari biohidrogenasi ini adalah untuk mengurangi toksisitas asam lemak tak jenuh yang tinggi bagi mikroba rumen dan untuk memodifikasi struktur lipid menjadi bentuk yang lebih aman dan lebih mudah dimetabolisme oleh ruminansia. Selanjutnya ada sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Mikrobia rumen juga terjadi dan terlibat dalam sintesis asam lemak dari sumber karbon yang tersedia, seperti glukosa, asetat, butirat, dan propionat. Proses ini melibatkan beberapa langkah biokimia yang memungkinkan bakteri rumen untuk mensintesis asam lemak rantai panjang yang dapat digunakan oleh inangnya atau ruminansia untuk berbagai keperluan seperti metabolisme tentunya. Jadi prosesnya di sini, mekanisme sintesisnya yaitu substrat utamanya adalah asetat, butirat, dan propionat yang dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dalam rumen yang sering digunakan sebagai bahan bakunya tadi ini. Substratnya adalah asetat, butirat, dan propionat yang sebagai bahan baku untuk sintesis asam lemak. Lalu konversi substratnya, mikroba rumen mengkonversi asetat, butirat, dan propionat tadi menjadi asam lemak rantai panjang melalui biosintesis yang melibatkan enzim tertentu. Lalu penggunaan asam lemak tadi yang telah disintesis tadi dapat dimanfaatkan oleh inangnya atau rumen untuk berbagai keperluan seperti penyimpanan energi, pembentukan membran sel, dan juga reproduksi hormon. Jadi prosesnya singkatnya, substratnya tadi kan asetat, butirat, dan propionat. Lalu disintesis akan menghasilkan asam lemak rantai panjang atau palmitat. Jadi kesimpulannya, dalam sistem pencernaan ruminansia, pencernaan lipid melibatkan serangkaian proses yang dimulai dengan lipolisis oleh mikroba rumen, diikuti dengan biohidrogenasi, asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh, dan diakhiri dengan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Proses-proses ini memastikan bahwa lipid dalam pakan dapat dimanfaatkan secara lebih efisien oleh hewan untuk keperluan energi dan pertumbuhannya.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.